Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta anak-anak yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan program sekolah yang visioner. Sesuai dengan rapot pendidikan kita, saya mengembangkan 3. Yang pertama adalah karakter. Karakter nanti ada Jumat bersih hati, beriman, bersih, sehat, dan literasi. Nanti anak-anak berangkat pukul 6.30. Untuk yang muslim ada mengaji atau beribadah, misalnya membaca Yasin, Asmaul Husna, dan yang non muslim juga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian ada kerja bakti, senam, berinfak, makan bekal, ada sayuran, dan juga ada literasi. Ini nanti bisa bergantian, apakah yang Jumat pertamanya nanti adalah untuk beribadah, Jumat keduanya untuk kerja bakti, Jumat ketiganya senam, Jumat keempatnya literasi. Ini nanti bisa bergantian. Kemudian pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Kemudian yang ketiga adalah membentuk tim tatib guru dan siswa. Ini yang belum adalah siswa yang bisa untuk tim kedisiplinan, yang setiap pagi piket di depan pintu gerbang. Kemudian membentuk keyakinan di setiap kelas. Kemudian ada gerakan saya, satu siswa, satu karya. Ini nanti bisa dalam bentuk cerpen, bisa dibuat dalam bentuk puisi, dan bisa dibukukan. Nanti ketika ada expo literasi yang setiap tahun diadakan oleh Capdin, bisa dipamerkan. Ini kemarin saya usulkan di bulan bahasa kepada kepala perpustakaan. Kemudian sasi satam, satu siswa, satu tanaman, yang nanti bisa dirawat di taman depan kelasnya masing-masing, atau kalau memungkinkan di kebun belakang untuk toga. Kemudian untuk kualitas pembelajaran, saya menyarankan ada IHT tentang manajemen kelas, kemudian metode pembelajaran yang inovatif, juga pembuatan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua adalah kombelnya tentang berbagi praktek baik, kemudian inovasi pembelajaran dan penyelesaian masalah-masalah siswa yang ada di kelas. Kemudian e-learning, kemarin ada usulan, itu kalau ulangan harian sudah tidak perlu paperless, ya tidak perlu kertas, jadi sudah bisa membuat di dalam e-learning, nanti di situ juga bisa berbagi praktek baik pembelajaran Bapak Ibu guru yang bisa digunakan oleh teman-teman yang lain juga. Kemudian juga ada jurnal guru dan absensi siswa online. Jadi untuk mengecek apakah guru tersebut hadir atau tidak, atau siswa tersebut hadir atau tidak, bisa menggunakan secara online. Kemudian program kemitraan. Untuk kemitraan bisa kerjasama dengan PTN atau PTS untuk bimbel KSN maupun KIR. Kemudian kerjasama dengan orang tua sebagai narasumber ketika parenting maupun kelas inspirasi. Jadi wali murid yang berprofesi sebagai apa bisa mengajar di dalam kelas. Kemudian kerjasama dengan alumni yang sukses di PTN, sekolah kedinasan maupun dunia kerja. Kemudian kerjasama dengan BNN terkait dengan sosialisasi penyalahgunaan narkoba, karena terkait dengan ini tadi rapat pendidikan kita yang keamanannya rendah itu tadi. Kemudian kerjasama dengan kepolisian terkait tata tertib berlalu lintas, karena akhir-akhir ini ada 6 kasus kecelakaan yang ada di sekolah kita. Ini anak-anak perlu disosialisasikan untuk tertib berlalu lintas. Kemudian kerjasama dengan pihak lain terkait dengan kewirausahaan, karena tidak semua anak-anak kita itu melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang harus bekerja. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada saran, usulan dari Bapak Ibu guru maupun anak-anak, saya persilahkan. Silakan Bu Ida untuk berpendapat. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Tina. Saya mencermati untuk yang Jumat bersih hati, beriman, bersih, sehat, dan literasi. Saya sangat setuju apabila anak-anak itu dihimbau untuk masuknya itu jam 6.30, karena selama ini membiasakan anak untuk berangkat pagi itu memang butuh ekstra perhatian sekali. Nanti kalau misalnya bisa
dirutinkan masuk jam 6.30 itu juga bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di jalan raya, karena biasanya anak-anak kalau yang berangkatnya mepet jam itu ya seperti itu dan rawan di jalanan. Untuk kegiatannya mungkin dibiasakan juga untuk sholat duha. Untuk pagi 6.30 itu dibiasakan juga untuk duha. Kerja bakti ataupun senam mungkin bisa seminggu sekali dilakukan. Kalau berinfak kita sudah jalan, bekal juga sudah, dan literasi yang perlu ditingkatkan. Terima kasih Bu Tina atas waktunya. Terima kasih Bu Ida atas saran dan pendapatnya. Silakan Bu Novi. Ya. Terima kasih kepada Bu Tina dan Bapak Ibu semuanya. Sini saya akan mencermati program sekolah visioner yang berkaitan dengan rapor pendidikan di bidang kualitas pembelajaran. Di situ tadi kan kualitas pembelajarannya rapotnya kuning ya, dan menurun juga. Nah, di sini yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu kalau saya cermati di programnya Bu Tina itu saya usul belum adanya mengoptimalkan piket waka, piket guru ya, dan piket tatib bagi guru-guru yang izin atau meninggalkan jam di kelasnya. Jadi anak-anak tidak terabaikan ketika jam kosong itu. Nah, jadi anak-anak tidak terabaikan, sehingga kan dengan adanya guru piket itu nanti juga meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru, akhirnya akan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, sebaiknya guru-guru itu dalam pembelajaran itu artinya pelayanan kepada siswa. Jadi berbasis siswa pun juga diutamakan. Berpihak pada ya, berpihak pada siswa artinya bagaimana siswa itu bisa belajar aktif ya di kelas. Seperti itu Bu Tina. Terima kasih Bu Novi atas saran dan usulannya. Mohon izin Bu Tina. Silakan Anggi. Sesuai dengan poin yang ketiga di situ, kami mohon bantuan dari Bu Tina untuk meningkatkan ikatan alumni kami guna kemudahan kami untuk melangkah ke perguruan tinggi. Harapan kami semua, kami mendapatkan kiat-kiat untuk masuk perguruan tinggi maupun dunia kerja yang kami inginkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Anggi atas usulannya. Silakan Bu Maya. Terima kasih Bu Tina. Menanggapi dari usulan Anggi tadi terkait dengan alumni, saya setuju sekali bahwa memang perlu adanya pengumpulan alumni. Jadi itu karena pengalaman saya sebagai guru BK mendampingi anak untuk pendaftaran di PTN pada waktu SNBP, SNBT dan lain sebagainya itu, alumni berperan penting untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya, termasuk kiat-kiatnya bagaimana biar masuk, ya, kemudian di dunia kuliah itu seperti apa, terus apa yang perlu dipersiapkan, itu perlu sekali. Di samping itu juga dari alumni yang sudah kuliah itu akhirnya anak-anak terbuka wawasannya untuk beberapa jurusan yang mungkin mereka tidak tahu bahwa ada jurusan-jurusan tersebut, karena selama ini kan yang anak-anak tahu hanya jurusan-jurusan yang umum saja. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya atas sarannya. Terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak atas sarannya. Untuk karakter Jumat Bersih Hati ditambahi dengan sholat duha, dan juga ada kerja bakti bersama Bapak Ibu guru, anak-anak dan karyawan. Kemudian untuk kualitas pembelajaran, mengoptimalkan piket WHK serta tim tatib guru, serta guru-guru menggunakan metode yang berpihak kepada murid. Untuk kemitraan, menambahkan dengan meningkatkan jalinan kerjasama dengan para alumni sehingga Expo kampusnya semakin meriah dan juga lebih berpihak kepada anak, sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk masuk PTN maupun sekolah kedinasan, dan juga tips dan trik untuk masuk, dan juga bisa misalnya untuk cari kos-kosan, untuk buku-bukunya bisa diberikan kepada adik kelasnya juga. Terima kasih atas saran dan pendapatnya Bapak Ibu semuanya serta anak-anak yang saya banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.